itu rusak seluruhnya, dan untuk menggunakannya kembali, itu pasti memerlukan tahunan. Itu bukan bencana alam, itu adalah bencana yang disebabkan oleh kerakusan manusia, dan kerakusan manusia itu tidak ilegal, tapi memang dibikinkan peraturannya Iya. oleh pemerintah pusat. Iya, Otonomi daerahnya ada secara tertulis, tapi tidak dijalankan secara faktual. Pengelolaan negeri ini memang masih jelek. Jadi kalau misalnya dari Guru Gombul dulu, bagaimana melihat belakangan ini tentang Sumatera? Oke, saya coba kaitkan dulu dengan sejarah karena saya bersama seorang sejarawan legendaris. Jadi, saya memahami sejarah itu, eee, sebagai rangkaian waktu, sebab akibat. Jadi masa lalu itu adalah sebabnya, yang disebabkan oleh masa yang lebih lalu lagi. Masa depan itu adalah akibatnya. Jadi untuk memahami apa yang terjadi di masa depan, maka kita membutuhkan secara mutlak pengetahuan tentang masa lalu. Maka siapapun yang tidak belajar tentang masa lalu, dia akan dikutuk untuk menderita, menerima akibat yang buruk di masa depan. Jadi sejarah itu bukan hafalan tahun, sejarah itu bukan hafalan singkatan, konsep-konsep dan tokoh-tokoh di masa lampau. Sejarah itu memuat begitu banyak penyebab-penyebab yang kalau kita bisa telaah dan kemudian analisis, maka kita benar-benar bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat baik di masa depan dan mendapatkan akibat yang sangat baik di masa depan. Jadi coba, eee, yang terjadi di Sumatera sekarang, ini kan sebenarnya adalah mengulang apa yang terjadi sejak tahun 2000, tahun 1995. Jadi dalam rangkaian tahun 1995 sampai 1997, Pak Harto itu ingin mengeksploitasi sumber daya alam kita, ekstraksi sumber daya alam kita dengan cara-cara yang keterlaluan. Yaitu apa? Wah, di sini masih banyak hutan, kita bisa jual kayunya. Wah, di sini masih banyak pertambangan. Wah, di sini bisa kita ubah jadi, perkebunan dan sebagainya. Apa yang terjadi di zaman Pak Harto itu, pada waktu itu, jadi tanah dibakar. Akhirnya kerugian negara akibat dari pembakaran itu jauh lebih mengerikan. Kita dihujat negara-negara lain, dituntut ganti rugi karena itu Changi Airport sama Johor yang di Malaysia itu sampai pesawat nggak bisa landing di situ, nggak bisa terbang di situ karena ketutup kabut awan. Nah, itu kejadian. Lalu dibiarkan. Rangkaian peristiwanya tahun 2003 kejadian lagi, tahun 2000, sampai kemarin itu kejadian terus, pembakaran hutan. Karena kita kalau mau buka lahan ya dibakar gitu. Indonesia tuh nggak mungkin, ini kata peneliti nanti bisa dicek lagi, Indonesia itu tidak mungkin hutannya kebakar sendiri. Kalau di Amerika Serikat kebakar sendiri gara-gara kemarau itu mungkin. Kalau di negara-negara tertentu itu sangat mungkin, di Indonesia itu nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi di Indonesia itu kalau ada kebakaran hutan pasti dibakar, Pak. Itu pasti. Nah, dampaknya apa? Dampak buruknya buat kita semua. Nah, sekarang itu diulang. Sekarang pemerintah pengen mengekstraksi, sumber daya kita dengan cara yang keterlaluan juga. Ya akhirnya bencana lagi gitu. Jadi karena di masa lalu ada sebab, lalu dampaknya ketahuan. Jadi kalau hutan dibakar, dampaknya ekonomi kita anjlok, hubungan internasional juga jelek, kemudian kita dituntut di mana-mana, kemudian yang merugikan kita, banyak yang meninggal juga karena kabut asap, itu kan dampaknya. Nah, sekarang kita ngulang lagi. Penyebabnya apa? Ekstraksi habis-habisan terhadap sumber daya alam kita, ya banjir. Itu kan dikutuk, kita tuh dikutuk untuk mengalami penderitaan atas apa yang tidak kita siapkan, karena kita tidak belajar dari sejarah. Kita nggak melihat, belajar sejarah, belajar masa lalu itu bukan belajar apa yang terjadi di masa lalu, belajar tentang sebab-sebab, tentang fenomena-fenomena besar gitu. Coba bayangkan kita bisa mengulang cerita yang sama. Pak Karno itu adalah presiden yang sangat kuat. Dia menjadi pusat otoritas dan hampir tidak ada yang bisa mengimbanginya. Ketika dia gagal mengendalikan ekonomi Indonesia, dia dijatuhkan dengan cara yang sangat menyakitkan.
32 tahun kemudian ada seorang presiden yang kuat, gagah perkasa, mengumpulkan otoritas itu pada satu tangannya, pada satu pribadi, yaitu Pak Harto. Ketika dia gagal mengendalikan harga-harga, dia digulingkan dengan cara yang menyakitkan. Nah, ini kan pengalaman dan fenomena itu berulang. Presiden sekuat apapun, kalau terjadi di Indonesia, kalau dia gagal untuk bisa menstabilkan harga-harga, maka dia akan digulingkan. Ini pelajaran penting buat orang di masa depan. Jadi sekali lagi ini bukan soal masa lalu terjadi pada tahun berapa, siapa tokoh yang melaksanakan, bukan hanya itu. Tetapi bahwa fenomena sejarah itu adalah berulang dan bahwa setiap apa yang terjadi di masa lalu adalah bersifat kausalitas terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tuh harus benar-benar mengambil pelajaran dari sana. Kalau Pak Arthur gimana? Ya ada, sebenarnya kan sederhana. Baru saja tadi saya dengar wawancara dari salah seorang bupati, kan Menteri Dirjen Kehutanannya kan mengatakan bahwa ini bukan karena, iya kan, Bukan karena penebangan, ya, penebangan tapi alamiah. karena akarnya udah ini. Nah, dibantah oleh bupatinya. Bupatinya katakan enggak, tapi memang dilegalkan. Legal dalam arti kata kementerian di pusat memberi izin kepada mereka-mereka yang merusak alam itu. Tapi pemerintah daerahnya nggak diajak omong. Itu pengakuan dari bupati itu. Bupati Tapanuli Selatan kalau nggak salah. Ngomong Pak Sintong. seperti itu. Bukan. Tapanuli Selatan. Siapa namanya? Itu saya. Pokoknya dia katakan seperti itu. Nah, kalau itu benar, maka sebenarnya pemerintah pusat sudah melanggar apa tujuan kita dengan reformasi. Kan reformasi itu kan salah satu adalah yang dikenal dengan otonomi daerah. Iya kan? Iya. Otonomi daerahnya ada secara tertulis tapi tidak dijalankan secara faktual. Akibatnya seperti ini. Adalah suatu kebohongan. Aku melihat di TV saja, udah kelihatan, wah itu pasti gelondongannya dipotong. Tapi menteri dirjennya mengatakan bukan, kan aneh. Iya. Ada permainan kayaknya di situ. Iya, artinya karena semua diambil pusat, bupatinya sendiri mengaku, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Lah, izinnya memang ada, diizinkan, tapi yang mengizinkan itu adalah pusat, Kementerian Kehutanan. Tapi kami di daerah tidak pernah diajak omong. Kan itu. Jadi artinya apa? Pengelolaan negeri ini memang masih jelek dalam pengertian. Kalau apa yang dikatakan perbedaan pendapat antara dirjen dan bupati berbeda pendapatnya, itu artinya apa? Itu salah satu gejala daripada keburukan pengelolaan republik ini kan. Iya. Itu baru satu fakta. Satu fakta ini menunjukkan, bayangkan, seluruh Sumatera Utara rusak gara-gara satu kesalahan langka, kalau itu benar. Ya. Kalau bupatinya benar, maka itu betul-betul saya sebagai warga negara ya minta sama presidennya, ya tolonglah jangan diulangi, atau kalau perlu jangan hanya dirjennya yang dipecat, menterinya juga dipecat. Itu terkonfirmasi Pak, bahwa itu memang legal, bukan ilegal lagi, Iya, tapi legal. itu legal, tapi legalnya kan dari pemerintah pusat. Tanpa ngomong dengan yang punya daerah. Artinya kan kayu gelondongan ini tidak di Jakarta, tidak di pusat kan. Kayu gelondongan ini ya di tempat yang sekarang rusak kan. Iya.
Tapi yang memberikan izin kayu gelondongan ini merusak itu adalah orang dari Jakarta kan, walaupun disangkal. Iya, Kan aneh. disangkalnya nggak kompak lagi. Iya kan? Iya, jadi kan itu. Tapi berarti juga, tapi coba bisa dielaborasi lagi kalau ini tuh berpengaruh kepada masa depan. Mungkin Oh iya masyarakat jelas, sana. coba yuk, baru tadi diperlihatkan di TV, yang namanya, apa, Kabupaten Tengah apa itu, di Sumatera, Tapanuli Tapanuli Tengah, Tengah. itu diperlihatkan, jadi dibandingkan, yang diperlihatkan dulu kesuburan Ya. sebelum terjadi. Ya betul-betul padi tumbuh dengan segala macam. Begitu datang bencana ini, habis sekian ribu hektar, ribu hektar kali, itu rusak seluruhnya, dan untuk menggunakannya kembali, itu pasti memerlukan tahunan. Coba you Iya. bayangkan. Oke. Bagaimana masa depan bangsa ini dengan kesalahan pengelolaan republik. Ini bukan ngejek. Jadi saya minta kepada Presiden jangan menganggap pembicaraan saya ini sebagai ejekan. Tapi ini fakta yang saya peroleh dengan menonton TV One, bupatinya ngomong seperti itu, dirjennya juga ngomong seperti itu. Jadi dua hal. Dan saya melihat, bisa menyaksikan tanpa datang, tahu bahwa itu pasti gelondongan yang Iya. ditebang. Kalau Mas Guru Gembul sendiri gimana? Yang terjadi belakangan ini di Sumatera? Ya, datanya cukup, kita punya ada tim di belakang kita tuh, kita sebutnya sebagai tim Wahabi lingkungan. Kita sebut dia mengeluarkan data, Pak. Jadi Iya. misalkan Aceh Nah, itu terdampak luar biasa dari banjir itu, dan ternyata dalam waktu 1 tahun 2025 sekarang sampai sebelum akhir tahun ini ya, selama 10 bulan terakhir itu, pembalakan legal di sana itu 3 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Di Sumatera, di Sumatera, nanti saya cek lagi datanya, tapi di Sumatera Barat itu berapa kali lipat? Dari 6.000 hektar tahun lalu, sekarang jadi 28, itu pembalakannya. Jadi wilayah-wilayah yang sekarang kena rusak. banjir itu karena ada alih fungsi hutan dari 6.000 menjadi 22.000 untuk di Sumatera Utara. Sumatera Hanya dalam Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Jadi maksudnya 12 bulan berbanding 10 bulan tahun ini, itu konversi hutannya naik sampai dari 6.000 ke 28.000. Silakan hitung berapa kali lipatnya. Jadi kalau sekarang disebutnya bencana alam, Pak, itu bukan bencana alam. Itu bukan bencana alam, itu adalah bencana yang disebabkan oleh kerakusan manusia, dan kerakusan manusia itu tidak ilegal, tapi memang dibikinkan peraturannya Iya. oleh pemerintah pusat. Oke, terakhir ini mungkin dari Mas Guru dulu baru ke Pak Anhar. Apa aja sih yang bisa didapatkan dari obrolan ini? Saya mendapatkan sebuah kehormatan besar untuk bisa berdiskusi dengan seorang sejarawan terkemuka di Indonesia. Saya ingin berjumpa lama sebenarnya dan ingin berdiskusi lama. Alhamdulillah sekarang sudah kesampaian. Semoga idealisme beliau, cita-cita beliau dan lain-lain bisa nular ke saya. Karena saya saya beda 1-2 generasi dari Bapak mungkin ya. Iya. Jadi saya harus mengemban estafet, iya,
Ya, saya nggak tahu saya layak atau tidak, tapi setidaknya saya berharap bahwa saya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melanjutkan, amanah untuk berjuang demi kebaikan. Jadi ini adalah sebuah kehormatan besar. Saya mah cukup segitu saja. Ya, sekali ya, beruntung. Saya juga senang bertemu dengan Oh, terima kasih Anda. banyak. Kita bisa berdiskusi dengan berusaha untuk berani jujur. Ya, Menjadi jujur itu memerlukan keberanian juga. Kalau iya, kita tidak memiliki keberanian untuk jujur, tidak akan pernah kita bisa ngomong seperti ini. iya, Jadi dan menurut saya, yang memang tergerus sekarang itu adalah persoalan tidak ada keberanian untuk jujur. hmm, Koruptor itu adalah orang yang tidak tahu syukur. Kan koruptor sebenarnya kan orang kaya semua, betul, iya kan? iya, Dia masih korup artinya dia tidak tahu syukur, udah punya banyak masih mencuri, gitu. iya, Jadi, dua hal utama yang harus, dipikirkan oleh, ya generasi ke bawah saya adalah beranilah untuk selalu jujur dan berusahalah untuk pandai bersyukur. jujur dan pandai bersyukur. Iya, terima kasih.